Sobat PTPP, selamat datang kembali di Digin PTPP, Dialog Interaktif PTPP episode 2. Sudah tahu kan teman-teman Digin PTPP, kita akan membahas seputar Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, serta isu-isu terkini tentang pengadaan tanah di Indonesia. Nah, teman-teman juga bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar ya. Di sini saya Amalia Amnurrahma akan menemani Anda dalam podcast kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting bagi kita semua, salah satu direktorat yang ada di Dijen PTPP, yaitu Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Untuk itu, kita telah mengundang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Bapak Insinyur Trias Wiryahadi, Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Selamat datang Bapak. Selamat pagi Mbak Amel. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini Bapak. Oke Bapak di podcast kali ini kita akan membahas tentang Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan yang merupakan salah satu aspek penting dalam penataan kembali tanah pertanahan di Indonesia Bapak. Dan kita juga akan mengenal lebih dalam terkait Direktorat KT ini seperti apa ya Pak ya. Kita akan mengenal terkait dengan struktur organisasi dan tata kelola Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Bapak. Ya Mbak Amel, terima kasih. Terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja, Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan itu tercantum di dalam pasal 358 di Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN nomor 16 tahun 2020. Nah, di dalam permen tersebut disebutkan bahwa Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan itu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan NSPK, norma standar prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis serta supervisinya. Nah, selain itu, Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, mungkin kita singkat KTPP ya, biar agak simpel, bahwa KTPP juga mempunyai fungsi untuk pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, fasilitasi penanganan permasalahan, kemudian tentunya penanganan permasalahan terkait dengan penyelenggaraan konsolidasi tanah itu sendiri, baik vertikal maupun horizontal, serta pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanahnya. Nah, kalau itu terkait dengan tusinya, di pasal 360 itu juga diatur bahwa Direktorat KTPP itu terdiri dari 3 subdit. Yang pertama, Subdirektorat Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Wilayah 1 dan Subdirektorat Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Wilayah 2, serta satu subdit yaitu Subdit Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah. Mungkin itu sepintas terkait dengan struktur organisasi dan tusi dari Direktorat Konsolidasi Tanah, Pertanahan, Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Mbak Amel. Setelah kita tadi mendapat gambaran ya Pak terkait OSLTK di Direktorat KTPP, ada 3 subdirektorat ya Bapak. Iya. Untuk 3 subdirektorat itu mempunyai tugas dan fungsi bagaimana Pak? Iya Mbak Amel, adapun tugas dari masing-masing subdit itu masih mengacu di dalam Permen 16, Permen ATR BPN 16 2020 itu disebutkan bahwa sebenarnya subdit wilayah 1 dan wilayah 2 ini sama tugas pokok fungsinya ya. Tetapi yang membedakan itu wilayah kerjanya ya. Nah, sedangkan yang berbeda itu terkait dengan subdit yang pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah. Di mana 3 subdit ini pada hakikatnya itu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait dengan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, kemudian pemberian bimbingan teknis serta supervisi, dan juga pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan konsolidasi tanah. Nah, untuk yang tusi subdit pengembangan
pengembangan pertanahan dan pemanaman tanah hanya ada perbedaan di tugas terakhirnya, yaitu pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah itu. Bagaimana Bapak terkait tentang konsolidasi tanah itu? Oke Mbak Amel, memang terkait ataupun apa sih konsolidasi tanah itu, sebenarnya definisi itu ada di Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 12 tahun 2019 tentang konsolidasi tanah itu sendiri. Nah, adapun definisi konsolidasi tanah adalah kebijakan penataan kembali, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dan tentunya ini harus sesuai dengan rencana tata ruangnya. Nah, konsolidasi tanah juga suatu usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, untuk apa nih? Ya, ini dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipatif aktif masyarakat. Jadi kuncinya, penataan ini kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat, ini nggak bisa dijalankan. Karena di dalam ketentuan itu sendiri, itu harus ada kesepakatan 60% dari peserta yang akan mengikuti konsolidasi tanah itu sendiri. Nah, pada konsolidasi tanah, bidang tanah yang tidak tertata, ini dilakukan penataan P4D tadi. Sehingga bisa dibayangkan bahwa apabila suatu bidang tanah itu tidak mempunyai akses jalan, kemana dia akan mengakses jalan? Nah, inilah kita tata sehingga ada ketentuan di sana, setiap peserta KT itu harus menyumbangkan sebagian tanahnya. Untuk apa nih nyumbang tanahnya? Nah, tanah yang disumbangkan ini nantinya akan menjadi tanah untuk pembangunan, di mana tanah untuk pembangunan atau kita istilahkan TP ini sebagai hasil sumbangan yang disepakati oleh warga itu sendiri. Nah, adapun sumbangan tanah ini itu akan dialokasikan atau dimanfaatkan untuk pembangunan prasarana sarana umum atau PSU, dan juga fungsi dari tanah pada umumnya, misalkan untuk taman dan seterusnya. Nah, jadi memang konsolidasi tanah ini dapat dilakukan pada tanah-tanah pertanian, yaitu yang berada di kawasan perdesaan, dan juga pada tanah-tanah non-pertanian, termasuk penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan dan semi perkotaan. Nah, di samping itu konsolidasi tanah juga untuk pengembangan kawasan dan bangunan yang berorientasi vertikal, seperti rumah susun dan bangunan-bangunan yang bertingkat lainnya. Wow, menarik sekali ya Bapak. Jadi konsolidasi tanah ini bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga masyarakat ikut dilibatkan dalam proses itu. Dan hasilnya pun juga memberikan manfaat besar bagi lingkungan sekitar dan tentunya masyarakat. Gak hanya kemudian penataan ulang kembali, tapi juga memikirkan bagaimana akses di dalam lingkungan sekitar. Betul. Dan dipastikan memang punya manfaat kan untuk kedepannya ya Pak ya. Dan itu yang lebih menarik Mbak Mel. Tanah itu setelah dilakukan KT pasti akan naik nilai tanah itu sendiri. Oke, berarti menguntungkan masyarakat ya Pak ya? Ya, tentunya. Karena kan secara logikanya, analisanya bahwa kalau tanah tidak punya jalan atau akses jalannya hanya kecil, kemudian kita lebarkan, otomatis kan nilai ekonomi tanah itu akan naik. Betul, berarti memang butuh peran nih masyarakat untuk ikut andil. Ya, itu dari sisi ekonomi ya. Betul. Tapi kan ada juga dari sisi kenyamanan dia tinggal, itu otomatis lebih nyaman lah. Karena antar rumah ataupun antar tempat tinggal itu akan punya sirkulasi udara, kemudian ada saluran drainase yang tertata baik, kemudian kualitas jalannya juga lebih baik, dan tentunya akan meningkatkan tingkat kenyamanan di dalam
mereka tinggal di sana. Wah, menarik sekali ya Pak. Program KT ini berarti bisa mengatasi berbagai masalah nih, terutama di perkotaan ya Pak ya. Betul, dan ini sasaran kita memang masyarakat berpenghasilan rendah. Oke, jadi apa saja yang telah dilakukan melalui kegiatan konsolidasi tanah ini? Baik, Mbak Mel, konsolidasi tanah ini hadir untuk tentunya untuk mendukung kebijakan pemerintah. Nah, mendukung kebijakan pemerintah ini dalam hal apa nih? Yang pertama bisa dalam hal penyediaan tanah untuk kepentingan umum. Kemudian penyelesaian masalah pertanahan dan ruang itu sendiri. Kemudian penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Serta kebutuhan pengembangan ruang vertikal di kawasan perkotaan. Nah, pada prakteknya, konsolidasi tanah itu sejak tahun 80 itu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan penataan kembali yang 4T tadi, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang terkait dengan perwujudan rencana tata ruang dan pengembangan wilayah yang belum optimal. Jadi yang tata ruang dan pengembangan wilayah yang belum optimal kita optimalkan melalui konsolidasi tanah. Kemudian menurunnya kualitas lingkungan hidup. Akibat apa? Akibat aktivitas manusia dan bencana alam. Karena konsolidasi tanah juga hadir manakala ada suatu bencana di sana. Di mana kita hadirnya ada relokasi tempat tinggal mereka. Gitu ya. Kemudian rendahnya produktivitas dan aksesibilitas lahan pertanian. Kita tahu banyak lahan pertanian yang dimilikinya itu tidak ada jalan usaha tani. Sehingga manakala mengangkut hasil panen ataupun membawa alat tani yang berat tidak ada jalannya. Kita langsung konsolidasikan sehingga itu ada akses jalan atau yang kita kenal dengan jalan usaha tani itu sendiri. Kemudian untuk peningkatan kebutuhan lahan pemukiman perkotaan dan akibat urbanisasi. Terbayang oleh kita suatu perkotaan dengan arus urbanisasi manusia, tanah itu sulit untuk dicari. Apalagi kalau kita lihat di daerah-daerah yang tanda kutip tampak kumuh itu perlu penataan tentunya berdasarkan dengan P4T tadi yang kita sampaikan. Itu Mbak Mel. Oke, menarik sekali ya Bapak. Jadi memang program KT ini membantu masyarakat dari mulai yang horizontal sampai vertikal yang tadi Bapak jelaskan ya Pak. Dari mulai daerah yang pertanian, non-pertanian, dan bahkan menjadi solusi untuk pertumbuhan penduduk dan kebutuhan perumahan yang terus meningkat ya Pak ya. Betul banget. Oke, sebelumnya sudah kita singgung mengenai dukungan kegiatan KT dalam hal penyediaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam hal ini apakah termasuk juga untuk mendukung program 3 juta rumah Bapak? Ya, ini yang menarik karena di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto sekarang ini itu ada target di dalam hasta cita terkait dengan penyediaan 3 juta rumah, di mana dari 3 juta rumah itu 2 juta itu di pedesaan dan 1 juta di perkotaan. 3 juta dalam setahun, Mbak Mel. Nah, ini amazing banget gitu ya, sehingga kalau kita lihat dari regulasi yang ada, konsolidasi tanah ini sudah termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, di mana di situ disebutkan bahwa penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan dan kawasan permukiman dapat dilakukan melalui konsolidasi tanah. Nah, itu isi di Undang-Undang 1 Tahun 2011. Kemudian di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja disebutkan juga bahwa konsolidasi tanah dapat dilaksanakan bagi pembangunan rumah tinggal, rumah deret ataupun rumah susun. Ya. Nah, kemudian ada regulasi yang ketiga yaitu tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Disebutkan bahwa tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan penataan permukiman kumuh perkotaan dan atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah,
Dari 3 undang-undang ini tentunya akan menjadi sempurna KT itu dapat kita implementasikan di dalam tugas pokok fungsi yang tercantum di dalam Permen nomor 16 tahun 2020 itu. Nah, tentunya dengan amanah dan peraturan perundang-undangan yang tadi saya sebutkan tadi, Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan sejak sebelum tahun 2020 itu telah berkolaborasi nih, Mbak Amel. Kenapa? Karena fungsi membangun rumah, kemudian penyediaan jalan, drainase itu bukan tupoksinya Kementerian ATR BPN. Makanya kita perlu kolaborasi dengan PUPR, ya sekarang PU ya, kemudian PKP ini untuk mewujudkan kota tanpa kumuh atau kotaku. Jadi diusahakan kota itu tidak ada yang kumuh lagi gitu. Nah, melalui apa? Di sana ada program namanya DAK, Dana Alokasi Khusus tentang pengentasan pemukiman kumuh terpadu. Ya, DAK PPKT namanya. Sehingga di sana sudah disiapkan pendanaan untuk pembangunannya. Mulai dari bangun rumahnya, pembuatan jalan, drainasi maupun sanitasi dan kelengkapan lainnya. Nah, program DAK PPKT ini mengedepankan konsep keterpaduan. Jadi harus terintegrasi. Gak bisa misalkan kita tata di sebelah barat, kemudian jalannya dibangunnya di sebelah timur. Jadi memang benar-benar harus terpadu dan terintegrasi. Nah, tentunya ini tidak lepas dari kolaborasi Kementerian ATR, PU, kemudian PKP dan tentunya Bappenas ya di dalam penyediaan dananya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa untuk DAK PPKT ini diinisiasi sendiri nih, diawali oleh pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota, di mana mereka masing-masing berlomba-lomba untuk meyakinkan Bappenas, meyakinkan PU, meyakinkan Kementerian ATR BPN maupun Kementerian PKP untuk digelontorkan dana untuk kegiatan konsolidasi tanah tersebut di daerah yang memang diajukan proposalnya tersebut. Nah, tentunya di dalam pelaksanaannya tidak 100% kita berhasil. Kenapa? Karena ada kesepakatan masyarakat itu yang terkadang kita menjadi tantangan kita. Nah, tentunya nanti apa yang harus kita laksanakan, apa yang kita harus lakukan supaya kegiatan KT ini bisa 100% berjalan dengan baik. Nah, untuk kegiatan ini kantor staf presiden ini sudah melakukan pertemuan dengan kita, sehingga di tahun ini KSP akan memantau langsung nih Mbak Mel kegiatan KT yang ada di Indonesia. Tentunya kami mengalokasikan kegiatan ini yang berasal dari pendanaan DAK PPKT. Nah, mudah-mudahan di dalam kegiatan yang dipantau oleh KSP kita lebih meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kegiatan KT itu sendiri, Mbak Mel. Oke, siap Bapak. Jadi bisa dibilang KT ini bukan cuma soal penataan kembali lahan, tapi juga mendukung PSN ya Pak ya? Iya, tentunya. Karena KT ini sudah ditetapkan oleh KSP maupun Bappenas menjadi program nasional yang memang dipantau langsung oleh KSP. Oke. Dan peran KT dalam pengentasan pemukiman kumuh itu jadi semacam legalisasi dan penataan ulang supaya masyarakat bisa tinggal di sana punya kepastian hukum ya Pak ya? Betul. Nah, selain mereka punya kenyamanan dalam tempat tinggal, dengan adanya sertifikasi maka itu akan menjamin kehidupan mereka di dalam menempati tempat tinggalnya. Oke, menarik sekali ya Bapak. Jadi KT ini benar-benar mendukung kebijakan pemerintah untuk menciptakan hunian yang layak dan tertata ya Pak. Betul Mbak Mel. Bapak, setelah kita banyak membahas tentang kegiatan konsolidasi tanah, yang terakhir adalah langkah-langkah ke depan dalam kegiatan konsolidasi tanah ini apa saja strategi yang akan dilakukan? Oke Mbak Mel,
Kalau tadi saya cerita bahwa konsolidasi tanah ini memiliki peran strategis. Ya. Seperti tadi pertanyaannya, apakah konsolidasi tanah ini mendukung terwujudnya 3 juta rumah? Yang jelas Kementerian ATR BPN melalui Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan siap berkolaborasi. Dan tentunya pasti memberikan dukungan ya. Dukungan dalam pelaksanaan percepatan penyediaan perumahan dan pemukiman di perkotaan maupun di perdesaan. Nah, dalam hal apa nih kita mendukungnya? Yang pertama terkait dengan penyediaan tanah untuk pembangunan rumah itu sendiri, kemudian untuk perumahan dan kawasan permukiman yang terintegrasi. Nah ini sekali lagi terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas lainnya yaitu PSU ya. Nah kemudian kita juga mendukung dalam hal penyediaan tanah untuk pengembangan perumahan publik baik vertikal maupun horizontal ya. Serta peremajaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu. Nah tentunya dukungan ini juga tidak bisa dilakukan oleh Kementerian ATR BPN sendiri. Yang tadi saya sampaikan bahwa ini perlu kolaborasi. Nah, dalam hal untuk mendukung percepatan pembangunan nasional, tentunya kita perlu meningkatkan kualitas dan nilai tambah tanah itu sendiri. Nah, dari berbagai macam kolaborasi ataupun stakeholder, instansi yang terkait, tentunya berdasarkan Permen 12 tahun 2019 kita tahu bahwa ada 4 tahapan dalam kita melakukan konsolidasi tanah. Yang pertama yaitu terkait dengan perencanaan konsolidasi tanah, kemudian pelaksanaan, pembangunan hasil, dan pengawasan konsolidasi tanah itu sendiri. Nah, salah satu tahapan yang sering muncul ya sebagai kendala dalam penyelenggaraan KT adalah pembangunan hasil konsolidasi tanah. Karena konsolidasi tanah tanpa pembangunan ini artinya jadi hilang. Jadi tujuannya jadi tidak tercapai. Nah untuk itu hal-hal yang perlu kita lakukan yaitu terkait dengan publikasinya. Publikasi tentunya ini pasti akan disambut baik. Karena di beberapa kesempatan kami juga diundang untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Bappenas, dengan PKP untuk menyelaraskan program kerja mereka dengan program kerja kita. Supaya seiring sejalan di dalam mewujudkan hasta cita yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mungkin itu Mbak Amel. Oke, mantap sekali ya Bapak. Jadi KT ini tadi yang bisa digarisbawahi juga harus terintegrasi dan berkolaborasi ya Betul. Pak. Berkolaborasi dengan memperkuat lewat kerjasama antar pemangku kepentingan dan juga tentunya juga harus bersosialisasi dengan masyarakat ya Pak. Betul. Karena melibatkan peran masyarakat Betul. dalam prosesnya. Betul. Begitu ya Bapak. Itu dia tadi pembahasan tentang program-program 3 juta rumah, kemudian program-program konsolidasi tanah yang lain, serta banyak hal yang tadi sudah kita bahas ya Bapak. Ya, Mbak Amel. Sangat menarik dan banyak hal yang kita bisa dapatkan dari ilmu dari Bapak Trias Wirihadi ini. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah Dan ini loh menyempatkan. ada tagline kita. Apa tuh Pak? Membangun tanpa menggusur. Wih, membangun tanpa menggusur. Luar biasa sekali. Dengan kegiatan konsolidasi tanah ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Untuk teman-teman juga bisa memberikan pertanyaan loh. Masuk aja ya ke kolom komentar, jangan malu-malu. Oke Bapak, kita pantun dulu apa Bapak? Apa nih pantennya? Ubur-ubur ikan Ubur-ubur lele. ikan lele. Jangan lupa Tonton tulis ya. komentar, Len. Oke, jangan lupa terus tonton Digin Dialog Interaksi PTPP episode selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih, see you. Sukses.